Shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin sharingkan mengenai bagaimana pengcoveran Tuhan atas hidup saya. Jadi saat itu pergantian tahun dari 2022 ke 2023, saya memutuskan untuk keluar dari denominasi gereja. Lalu saudara saya berkata demikian, kalau kamu keluar dari gereja berarti kamu keluar dari pengcoveran gereja. Dan saya menjawab, ya, saya keluar dari pengcoveran gereja, tetapi Tuhan Yesus sendirilah yang mengcover langsung hidup saya. Karena pada saat itu saya teringat pengajaran mempelai, dan saya katakan juga kepada dia bahwa sejak gereja itu welcome terhadap tanda binatang yang ada di dalam jus naga itu, maka sesungguhnya pembinasa kecil itu sudah berdiam di dalam gedung gereja, di dalam gereja, di tempat kudusnya Tuhan. Dan sesungguhnya bait Allah itu adalah tubuh kita masing-masing pribadi, lepas pribadi. Sehingga bagaimana cara kita masing-masing menjaga tubuh kita ini seperti apa yang Tuhan mau, ialah itu yang kita lakukan saja. Baiklah, kita baca firman yang ada di Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa kecil itu berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Amin. Jadi saudaraku, begitu saya keluar dari pengcoveran gereja, ternyata si pembinasa kecil itu tidak suka dan tidak pakai lama lagi. Mulailah dia menyerang saya. Bagaimana dia menyerang saya? Begini ceritanya. Jadi pada saat itu yang terjadi di kota kami adalah banjir besar. Ya, banjir besar. Pada pergantian tahun itu banjir besar. Nah, namun bagaimanapun karena saya bekerja di suatu perusahaan dan harus menengok akan kondisi tempat kerja serta bersih-bersih seluruh karyawan itu ya, dan bukan hanya di tempat kami bekerja saja, tetapi dari perusahaan-perusahaan lain pun demikian ya. Jadi berangkatlah saya bekerja seperti biasa. Namun kira-kira masih 3 kilometer dari tempat saya bekerja itu akses jalan sudah tutup total ya. Jadi itu masih di jalan raya, ditutup total karena banjirnya masih sepantat, saudaraku. Jadi kendaraan pun lengang, tidak ada satu pun kendaraan yang bisa lewat, termasuk kendaraan-kendaraan besar ya. Jadi mau tidak mau saat itu untuk menuju ke kantor haruslah berjalan kaki dengan menyelami banjir yang ada ya. Jadi mau tidak mau saya berjalan menyusuri banjir. Nah, berat memang ya, karena sepantat itu mau tidak mau, dan karena itu arusnya juga berjalan terus ya, artinya bukan air yang berdiam tetapi arus air itu juga berjalan. Jadi berat untuk melawan akan arus air itu sambil berjalan. Kira-kira setengah perjalanan jalan yang saya lewati itu makin dalam banjirnya, sehingga saya melewati tepian trotoar daripada sungai yang besar di kawasan itu. Nah, trotoar yang bisa dilewati itu memang jalannya kecil ya, setapak demi setapak ya, harus kami lewati. Nah, pada saat itu saya tidak ada teman sama sekali.
hanya orang-orang di perusahaan-perusahaan lain yang 1-2 orang berjalan juga menyusuri sama daerah banjir itu. Nah, saya juga hanya meniru bagaimana mereka berjalan, mengikuti bagaimana mereka berjalan, sampai akhirnya saya menapaki trotoar itu yang jalannya setapak demi setapak itu harus dilalui. Namun tiba-tiba itu saya terpleset, saudaraku, karena sedikit bergeser daripada tapak yang seharusnya tidak persis itu ya pada tempatnya, bergeser sedikit aja itu saya sudah terpleset dan langsung terperosok masuk di pintu air sungai, saudaraku. Dan itu di situ segala macam ya, lumpur, sampah ada di situ semua. Dan saya ini bukan orang yang bisa berenang, jadi saya terperosok di situ tuh timbul tenggelam, dan hanya tangan saya yang bisa terangkat. Barangkali ada orang yang lewat karena jalannya sepi ya. Tas saya pun juga tenggelam semua, handphone, dompet semua ikut masuk ke sungai, ke pintu air sungai itu ya, saudaraku. Jadi saya berteriak pun sudah tidak bisa, dan saya hanya bisa berkata dalam hati, Tuhan, aku percaya Engkau mengcover saya, dan Engkau yang pasti akan tolong saya. Ya, jadi tiba-tiba kemudian ada tangan yang memegang tangan saya dan mengangkat saya keluar daripada pintu air sungai itu, saudaraku. Jadi setelah itu saya menenangkan diri dulu, dan saya sungguh berterima kasih dengan pertolongan Tuhan lewat seseorang. Bagi saya itu malaikat penolong saya. Dia adalah seorang satpam di suatu perusahaan di dekat tempat saya bekerja juga. Karena kami sejurusan, pada akhirnya dia menemani saya jalan sampai ke tempat saya bekerja, dan itu pun melewati kedalaman banjir yang masih begitu rupa ya, saudaraku. Jadi demikianlah, saya percaya itu pertolongan Tuhan, dan itu pengcoveran Tuhan atas hidup saya. Ketika saya bercerita tentang hal ini kepada beberapa orang, mereka bilang itu serangan, itu betul-betul serangan, bukan hal yang tenggelam biasa gitu, bukan, tetapi itu serangan. Lalu apakah saya surut oleh serangan itu, saudaraku? Tidak, saya tidak surut, saya tidak takut. Kalaupun harus mati, kalaupun harus nyawa yang berhilang, saya bersyukur sudah mengambil keputusan yang benar. Dan saya percaya pengcoveran Tuhan atas hidup saya ajaib dan sempurna, sehingga segala rencana jahat si jelek itu tidak bisa menyentuh hidup saya. Saya percaya sepenuhnya pertolongan Tuhan ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengirimkan malaikat penolong bagiku, yang sudah menyamar sebagai seorang satpam yang sungguh hatinya rela menolong saya dengan kerelaan penuh. Puji-pujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin.